Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik dan nonton video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang dan salam kenal. Perkenalkan, aku Rila, seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki usaha toko sembako di rumah. Support terus channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Sejak awal aku merintis usaha warung sembako, aku sering sekali membaca artikel-artikel mengenai kesuksesan orang Cina atau orang Tionghoa di Indonesia dalam hal berdagang. Mungkin di lingkungan teman-teman sudah mengenal banyak orang Cina yang sukses. Pertanyaannya adalah, apakah rahasia sukses orang Cina tersebut? Selain itu, bagaimana pola pikir orang Cina yang membuat mereka bisa sehebat itu? Dalam banyak contoh, orang Cina tidak ragu untuk memulai usaha lebih pagi dan menutup usahanya paling akhir. Bahkan, hampir kebanyakan toko-toko Cina itu tetap buka meskipun di hari libur. Tidak ada cara lain yang bisa mereka lakukan kecuali bekerja dengan lebih keras dan lebih rajin. Ini merupakan salah satu rahasia sukses orang Cina yang dipegang teguh oleh mereka. Pola pikir orang Cina inilah yang pada akhirnya bisa membuat mereka sukses. Hal lainnya yang juga menjadi rahasia sukses orang Cina adalah bersikap ekonomis dalam banyak hal. Mereka akan lebih memilih untuk membeli barang dengan uang tunai daripada harus membayar dengan sistem kredit atau cicilan. Dalam banyak kasus, mereka juga lebih memilih menunda apa yang mereka butuhkan ketika uangnya belum cukup. Hal ini sangat bagus buat teman-teman tiru karena lebih baik kita menabung dulu jika ada keinginan daripada kita memaksakan untuk membeli sesuatu barang tapi dalam bentuk kredit atau cicilan. Sikap ekonomis ini juga membuat banyak orang Cina yang sudah sadar akan manfaat menabung sejak dini. Disadari atau tidak, hal lain yang juga menjadi rahasia sukses orang Cina adalah proses tawar-menawar ketika melakukan bisnis. Mereka cukup fleksibel dengan harga yang diberikan, namun di satu sisi mereka tetap memikirkan keuntungan yang perlu mereka dapatkan. Untuk urusan keuntungan tersendiri, perhitungan mereka cukup matang ya. Hal lain yang juga sangat dipegang teguh oleh orang Cina adalah masalah disiplin. Apapun yang terjadi, mereka biasanya cukup konsisten untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. Bentuk disiplin ini sendiri mereka terapkan dalam berbagai macam hal. Misalkan mereka akan disiplin untuk memulai usaha di waktu yang sama setiap harinya. Selain itu, bentuk disiplin ini juga bisa terlihat dari konsistennya mereka untuk melakukan bisnis yang mereka lakukan. Selain disiplin, rahasia sukses orang Cina lainnya adalah teliti. Salah satu bentuk ketelitian mereka bisa terlihat dari pembukuan yang dibuat. Mereka cukup detail untuk mencatat setiap pemasukan dan juga pengeluaran. Pola pikir orang Cina lainnya yang juga cukup menarik adalah tidak menyesali apa yang sudah mereka lakukan apapun hasilnya. Dalam banyak contoh, tidak semua orang Cina langsung berhasil dalam bisnisnya. Ada banyak contoh di mana mereka mengalami kegagalan, bahkan sampai bangkrut dalam bisnis yang mereka lakukan. Tapi yang terjadi selanjutnya, mereka tidak menyerah dan menyesali hal tersebut. Tidak semua orang Cina bisa langsung berhasil. Ada beberapa dari mereka yang juga merasakan bagaimana kegagalan. Tapi, satu rahasia sukses orang Cina adalah untuk tidak pernah takut akan kegagalan. Jadi berbeda dengan kita yang sudah mencemaskan sesuatu hal yang belum terjadi. Sedangkan kalau untuk orang Cina, mereka tidak takut gagal dan itu membuat orang Cina juga berani mencoba banyak hal pada akhirnya. Orang Cina juga berpikir untuk 3 keturunan selanjutnya. Ini merupakan salah satu rahasia sukses orang Cina yang cukup ampuh, tidak hanya untuk mereka sendiri, tapi mereka juga memikirkan kehidupan untuk 3 keturunan selanjutnya. Makanya sering kita jumpai bisnis keluarga yang dimiliki oleh orang Cina karena mereka bekerja keras untuk menghidupi anak dan cucunya kelak. Kemudian berkaitan dengan prinsip mereka yang tidak takut gagal, di sisi lain setiap kegagalan yang mereka alami juga dijadikan sebagai pelajaran untuk mereka. Prinsip pengalaman adalah guru terbaik benar-benar mereka terapkan. Setiap kegagalan tersebut tentunya memiliki pelajaran yang bisa mereka ambil, dan mempelajari hal tersebut bisa menghindarkan mereka dari mengalami kegagalan karena kesalahan yang sama.
Bagi kebanyakan orang Cina, mereka lebih memilih untuk membuka usaha dan bekerja sendiri daripada harus menunggu bantuan dari orang lain. Prinsip ini juga yang membuat nantinya mereka akan bekerja dengan lebih keras dan tidak berpangku tangan. Orang Cina memang punya kemampuan khas dalam bidang perdagangan. Mereka bisa merajai berbagai usaha perdagangan besar di Indonesia. Mereka pada umumnya berani memulai suatu usaha dan tidak takut gagal. Mereka mempunyai sense of urgency yang tinggi dan mereka sering berpendapat jika tidak memulai sekarang, kapan lagi. Orang Tionghoa sangat sayang kepada waktu yang dimilikinya. Mereka benar-benar tidak menyia-nyiakan waktu dengan begitu saja. Jangan sampai ada kata telat apapun itu tujuannya. Misalnya dalam bidang perdagangan, mereka harus bangun lebih pagi untuk membuka toko lebih awal dengan alasan agar pembeli yang sudah datang tidak kecewa karena melihat toko yang mereka punya masih dalam keadaan tertutup. Dan kalau kita tidak konsisten dalam jam buka tutup warung juga itu akan membuat pelanggan akan pergi ke warung lain. Sebelum membuka usaha, pada umumnya orang Tionghoa akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Mereka tidak segan pergi ke saudara, teman, dan bahkan pihak yang tidak mereka kenal. Cara belajar yang umum dari mereka adalah bekerja untuk orang yang usahanya serupa. Setelah yakin telah menguasai cukup informasi dan keterampilan mereka, maka mereka akan berusaha sendiri. Perencanaan yang paling umum dilakukan oleh orang Cina adalah melihat dari segi untung ruginya suatu usaha. Dalam bahasa akademisnya, mereka mempertimbangkan visibility usaha yang akan mereka jalankan. Adapun hal-hal yang akan mereka pertimbangkan adalah berapa banyak ongkos yang akan dikeluarkan, bagaimana cara mendapatkan bahan bakunya, bagaimana mempersiapkan produk mereka, siapa yang akan beli, akan dijual di mana, kapan bisa kembali modal, dan berapa keuntungannya mereka akan menjadi pertimbangan. Perencanaan mereka juga sangat memperhatikan efektivitas dan efisiensi usaha yang mereka geluti. Efektivitas di sini maksudnya tujuan yang tercapai, dan untuk efisiensi adalah tepat cara tanpa banyak mengorbankan waktu dan tenaga. Dan dalam hal mengelola keuangan, tidak ada istilah uang mati dalam kamus berdagang oleh orang Cina. Mereka selalu memperkerjakan uang tersebut supaya bisa berlipat ganda. Cara yang paling umum dilakukan adalah menanamkan modal kembali ke usaha mereka. Mental untuk melipat gandakan uang memang sudah tertanam dari kecil di lingkungan keluarga mereka. Contohnya, jika mereka menerima pemasukan 100.000, maka mereka akan menyimpan paling tidak 25.000 dan sisanya ditanamkan kembali ke usaha mereka dan untuk kehidupan mereka. Kemudian, orang Cina menjadikan berdagang itu sebagai hobi. Sebagaimana kita ketahui, kalau menjadikan pekerjaan sebagai hobi, maka sukses akan lebih mudah didapat. Karena apabila sebuah pekerjaan dikerjakan sepenuh hati, maka akan lebih bersemangat mengerjakannya. Bagi masyarakat Cina, pedagang dilarang mengganggu atau menjelek-jelekkan kegiatan perdagangan orang lain. Aku jadi teringat oleh sebuah pepatah, jangan menjatuhkan orang lain agar kita terlihat tinggi. Jadi ternyata prinsip itu juga digunakan oleh orang Cina ya. Seperti yang aku bahas di awal video tadi, kalau orang Cina itu pandai mencari peluang, dimanapun dan kapanpun orang Cina jeli melihat peluang yang telah menanti di depan mata. Contohnya ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka banyak calon pembeli yang mengincar kue lebaran, perhiasan, busana muslim, dan lain sebagainya. Jadi mereka mencari apa yang sekarang sedang musim atau lagi tren, maka mereka akan membuat itu sebagai usaha. Dalam menentukan lokasi toko, biasanya orang Cina itu lebih cenderung memilih lokasi yang strategis di tengah kota. Karena mereka berpikir bahwa sebagian besar orang ketika hendak membeli barang dalam jumlah besar atau beragam, artinya bukan hanya satu jenis saja, itu biasanya orang-orang akan lebih memilih berbelanja di kota. Dan dalam penetapan harga, prinsip dagang orang Cina adalah mendapatkan untung sedikit namun laris manis. Untuk menarik calon pembeli, sebaiknya ada salah satu barang yang kita jual dengan sangat murah, jadi meskipun untung sedikit di dalam satu jenis barang, tapi kita mendapatkan keuntungan dengan adanya pembelian barang lain. Poin utama kesuksesan dari bisnis keluarga orang Tionghoa adalah warisan nilai-nilai atau prinsip-prinsip usaha yang berhasil diturunkan oleh orang tua Tionghoa kepada anak-anaknya. Sebagai contoh, jika kita pergi ke toko-toko Tionghoa, seringkali kita dilayani oleh anak mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Aku sering mendapati ada anak-anak Cina yang duduk di bangku
bangku kasir, mereka sudah ahli dalam melayani pelanggan. Orang tua Tionghoa tidak pernah segan untuk melibatkan anaknya yang masih kecil dalam usaha mereka. Anak-anak mereka sudah diberi tanggung jawab yang cukup besar. Untuk ukuran seorang anak SD, mereka diajari setiap proses bisnis dari persiapan hingga sampai ke tangan pelanggan dan bagaimana menangani pelanggan setelah transaksi jual beli. Dalam proses kerja itu, mereka didampingi oleh orang tua mereka. Melibatkan anak dari usia dini adalah cara yang paling ampuh dari orang tua mereka untuk membentuk anak mereka menjadi pedagang tangguh di kemudian hari. Itu dia ya teman-teman, rahasia sukses orang Cina. Semoga kita bisa mengadaptasi dan meniru hal-hal positif yang mereka lakukan. Semoga apa yang aku sharing ini tidak kalian anggap hanya sebagai teori, tapi kalian resapi, kalian pelajari, dan semoga apa yang aku sharing ini bisa bermanfaat buat teman-teman di kemudian hari. Nah, kalau misalnya teman-teman memiliki kritik dan saran terkait channel aku atau mau menambahkan dari materi yang telah aku sampaikan, silahkan tulis aja di kolom komentar. Bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, boleh dong share link video aku di tab komunitas kalian. Dan buat teman-teman yang mau mensupport channel aku untuk berlangganan, silahkan klik gabung di samping tombol subscribe ya. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu videonya. Mohon maaf kalau misalnya aku ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.